uang negara kesatuan Republik Indonesia sebanyak 11.000 triliun rupiah. Uang ini jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada seluruh utang luar negeri NKRI. Seluruh utang luar negeri NKRI sampai saat ini itu belum mencapai 10.000 triliun rupiah. Pada masa akhir pemerintahan Jokowi, utang luar negeri yang paling tinggi itu tercatat baru 8.400-an, yang sebelumnya pernah sampai 8.500-an triliun rupiah, tetapi kemudian turun menjadi 8.400-an triliun rupiah. Dan setelah masa pemerintahan Prabowo Gibran ini sudah dibayar sekitar 1.000 triliun lebih, sehingga total keseluruhan utang luar negeri negara kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini kurang lebih sekitar 7.000 triliun rupiah. Ini murni dari hasil kerja para aparat penegak hukum, baru dari satu permasalahan, satu sektor, yaitu uang negara hasil sita harta para mafia. Ini hasil sita harta loh ya, belum dirampas. Semua aset juga belum perampasan aset, baru disita saja. Hartanya para mafia sudah terkumpul 11.000 triliun rupiah, sungguh luar biasa. Lalu dari mana saja mafia-mafia itu? Nah, kita harus tahu, di seluruh Indonesia harus tahu. Yang pertama, sudah bukan menjadi rahasia umum ya, itu mafia migas. Mafia migas itu minyak dan gas. Mafia minyak dan gas ini walaupun kemarin sudah tertangkap, itu kan baru satu kasus, yaitu menjual pertalite atau pertamak rasa pertalite atau apa itu baru satu ya. Itu baru satu jenis, itu sudah hampir 1.000 triliun rupiah ya, uang negara yang dikorupsi. Itu korupsi, itu korupsinya saja kerugian negara itu 960 sekian ya, 960 sekian, hampir 1.000 triliun rupiah. Bayangkan itu baru satu jenis. Sedangkan minyak dan gas ini banyak jenisnya dan banyak permainannya, banyak sekali mafia-mafia di dalamnya. Contoh ya, bahwa Indonesia itu memiliki sumur minyak itu tercatat hampir 4.000 sumur se-Indonesia, sumur minyak. Tetapi yang produktif sekitar 2.000-an, 2.000 sumur minyak. Jadi sumur minyak kita di seluruh Indonesia ini banyak sekali. Dan setelah diambil minyaknya, kemudian diekspor, kan ekspor ke luar negeri. Minyak mentahnya diekspor ke luar negeri. Ini permainan para bajingan memang ya, para bandit-bandit mafia ini. Minyak mentah diekspor ke luar negeri, contohnya salah satunya adalah ke Singapura. Singapura itu negara kecil yang tidak punya sumur minyak, hanya memiliki kilang-kilang pengolahan minyak. Jadi kilang-kilang besar, kilang minyak di Singapura. Yang main siapa? Oknum-oknum mafia orang Indonesia. Jadi oknum-oknum mafia ini bermain, membeli minyak dari Indonesia, minyak mentah harga murah, diproses di Singapura. Setelah menjadi minyak jadi ya, setelah menjadi minyak jadi ini, menjadi jadi itu menjadi tahun 92, 93, 92 lah. Itu kemudian diekspor dari Singapura, ekspor ke Indonesia, berarti Indonesia impor. Jadi Indonesia itu ekspor minyak mentah, diolah di luar negeri, dimain-mainkan dengan harga yang murah. Itu Masya Allah jutaan barel, bahkan miliaran barel. Satu barel itu kurang lebih 159 liter. Kemudian setelah dari luar negeri itu, setelah jadi minyak itu siap pakai, diimpor, diekspor, maksudnya dari luar negeri itu ekspor ke Indonesia, berarti Indonesia impor ke Singapura. Itu coba permainan yang licik luar biasa. Ini baru yang minyak dan gas. Ini baru satu ya, itu kalau semuanya ditegakkan hukumnya, itu Masya Allah ribuan triliun rupiah uang negara, pundi-pundi uang negara. Kemudian ada lagi mafia pupuk. Kemudian tiga, mafia tambang. Apalagi tambang yang selain migas dan pupuk ini ya, tambang apa saja nih, mulai dari tambang emas, tambang timah, tambang batubara, apalagi tambang apa saja diusut semua. Itu para mafia-mafianya kalau ditarik disita hartanya. Pokoknya negara kita itu negara yang kebanyakan uang pokoknya. Seluruh utang luar negeri bisa lunas dan seluruh rakyat Indonesia mendapatkan tunjangan, bukan hanya sekedar bansos.